Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdunianto. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, unit kerja Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Argopuro Badran, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Dengan visi madrasah bersaing dalam prestasi, bertakwa, terampil, dan berbudi pekerti. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang memiliki visi menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di madrasah saya di MA Nurul Hidayah Argopuro Badran, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Berikut ini uji kinerja atau UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini, anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan di pagi hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa, yang mana doa akan dipimpin oleh saudara kita, teman kita, yaitu Ainur Rohma, untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan Mbak Ainur Rohma maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, meningkatkan cinta kita terhadap bangsa Indonesia, mari di pagi hari ini, di pagi yang cerah, di pagi yang penuh dengan semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk
memandu lagu Garuda Pancasila yang akan dipandu oleh Mbak Maulidatul Hasanah. Baik, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ainur Rohmah, Maulidatul Hasanah, Ulfatun Hasanah, Ahmad Rabit Maulana, Fatmawati, Angga Aditya Prayoga, Iqbal Ramadhani, hadir. Ella Dwi Andini, Oviva, ya semuanya hadir. Lengkap ya? Hadir semua pada pagi hari ini ya? Ya. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah kita peroleh pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, menimba ilmu di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah, dan mudah-mudahan apa yang nantinya kita peroleh mendapatkan ridho dan mendapatkan barokah dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Dan selalu kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita selalu semangat belajar untuk masa depan kita agar menjadi orang yang sukses dan orang yang selalu bahagia. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih tetap belajar yang namanya pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada minggu kemarin kita sama-sama mempelajari pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan sekarang masih sama tapi berbeda pada subtema yang kita pelajari sekarang. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Mempelajari pelajaran apa? Ya, silakan Adini. Pertemuan minggu kemarin membahas tentang sejarah proses penurunan Al-Quran. Ya, betul. Kemarin kita membahas sejarah penurunan Al-Quran. Yang lain mungkin masih ada. Ya, silakan Fatimah. Pada pertemuan minggu kemarin membahas tentang sejarah penulisan Al-Quran pada Rasulullah dan sampai pada sahabat Nabi. Ya, betul. Kemarin membahas tentang sejarah penulisan Al-Quran dan penurunan Al-Quran. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan sebelumnya Bapak akan membacakan kompetensi dasar dari pertemuan ini, yaitu tentang keautentikan Al-Quran. Kompetensi dasar
3.3 dan 4.3. 3.3 menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 4.3 menyajikan contoh-contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Nah, untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, pembelajaran pada pertemuan kali ini Bapak menggunakan model discourse learning, di mana kalian nantinya dituntut untuk berpikir kritis dan logis di dalam memecahkan masalah-masalah, menemukan permasalahan di dalam materi Al-Quran hadis tentang keautentikan Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini, peserta didik dapat menghayati keautentikan Al-Quran. Dua, peserta didik dapat mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. 3. Peserta didik dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 4. Peserta didik mampu menentukan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan bukti-bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya dengan baik dan benar. Jadi ada 5 tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kali ini tentang pembahasan keautentikan Al-Quran. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya mari kita amati video pembelajaran kali ini dengan baik. Dan nantinya apabila kalian menemukan sesuatu silakan dicatat dan bisa ditanyakan nantinya ya. Kita akan membahas keautentikan dari Al-Quran tersebut. Pertama, dari segi redaksinya, yaitu adanya keseimbangan situasi yang Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya setelah kita mengamati video Bapak barusan yang sudah tayangkan, sekarang selanjutnya masuk pada materi memahami keautentikan Al-Quran. Apa sih keautentikan Al-Quran tersebut? Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya kami
dan pasti kami pula yang memelihara. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya. Jadi sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu hanya Allah yang menjaga kesucian dan kemurnian dari bentuk lafal dan makna di dalamnya. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan di 2 Hijrah. Ayat yang pertama kita ketahui yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Baik, seterusnya tantangan Al-Quran yang dimaksudkan antara lain adalah sini. Yang pertama, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Tur ayat 33 sampai ayat 34 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwala am yaquluna taqawwala mubaddalun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Yang artinya, ataukah mereka berkata, ya Muhammad, mereka lah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Jadi Allah tidak menentang kepada orang-orang kafir terdahulu, menentang kepada orang-orang yang tidak mempercayai adanya Al-Quran. Seperti yang pada tangannya seperti ini, Allah menentang langsung membuat semisal Al-Quran. Dari dulu hingga sekarang tidak bisa membuat semisal Al-Quran bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya Al-Quran. Jadi sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu betul-betul autentik, benar adanya, dan Allah sendiri yang menjaga langsung kemurnian dan kesucian Al-Quran. Nah, disinilah bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Jadi hanya Allah yang bisa dan segala-galanya membuat yang namanya Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Hal ini terkandung dalam surah Hud ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna qara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi ayati wa man istata'tum yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka
semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini juga tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Banyak sekali tantangan-tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus yakin dan beriman kepada yang namanya Al-Quran. Kita baca dan hari ini, kita baca tiap waktu semampu kita agar kita selalu dijauhkan dari segala mara Ketiga, tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berkala yang hebat berkali-kali. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga tantangan ini sudah jelas menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kita sudah tahu, kita sudah baca dalam sholat, kita membaca Al-Quran. Jadi setiap waktu kita selalu membaca Al-Quran dalam sholat. Jadi dalam sholat kita membaca suratul Fatihah, membaca surah-surah pendek di dalam sholat. Baik, anak-anakku yang banggakan, demikian itu tadi materi pembahasan tentang Al-Quran hadis pada pertemuan kali ini. Baik anak-anakku, setelah kalian melihat tayangan video yang tadi, setelah kalian melihat tayangan video tadi dan menyimak apa yang saya sampaikan, adakah permasalahan-permasalahan yang kalian temukan dari video tadi? Ya, silakan. Setelah saya melihat tayangan video tadi, seperti apa redaksi-redaksi keunikan yang terdapat dalam Al-Quran? Ya, bagus pertanyaan. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Dari video yang saya lihat barusan, ada keseimbangan yang terdapat dalam Al-Quran. Apa saja keseimbangan yang terdapat dalam Al-Quran? Ya, bagus pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Apa saja isi yang terdapat dalam Al-Quran jika dilihat dari keautentikan Al-Quran tersebut? Bagus pertanyaannya, semuanya sudah bagus. Nah, baik anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah kalian menanyakan hal-hal yang tadi, selanjutnya kalian akan membentuk sebuah kelompok kecil. Silakan membuat kelompok. Baik, sudah terbentuk kelompoknya ya? Ya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan di sini berarti kelompok 3. Dan seterusnya kalian pasti akan membutuhkan referensi buat mengerjakan tugas-tugas diskusinya. Silakan mencari referensinya di buku ini ya. Silakan dipelajari dan dicari sumber-sumber referensinya sesuai dengan yang telah
ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Baik, sudah selesai diskusinya? Selanjutnya kalian presentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian selesaikan. Untuk pertama siapa yang akan maju terlebih dahulu? Ya, kelompok 1 silakan dibacakan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok kami, keautentikan Al-Quran dari segi redaksinya. Adanya keseimbangan jumlah bilangan kata dengan antonimnya, sinonimnya dengan akibatnya, sebabnya, serta keseimbangan redaksi usul. Contoh dengan sinonimnya seperti kata al-hayya, kehidupan, dengan al-maut, kematian, sebanyak 145 kali. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya, kelompok mana dulu? Ini akan mempresentasikan hasilnya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya, silakan kelompok 2. Dibacakan hasilnya. Dari diskusi kelompok kami, keseimbangan khusus, bukti keautentikan Al-Quran. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf. Semua huruf dalam Al-Quran habis dibagi 19. Qaf ditemukan 57 kali. Surat Qaf 57 sama dengan 3 kali 19. Nun ditemukan 133 kali. Surat Al-Qalam 133 sama dengan 7 dikali 19. Ya dan Sin ditemukan 285 kali. Surat Yasin 285 sama dengan 15 kali 19. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Dari diskusi dari kelompok kami, dalam segi dan bahasa, keautentikan Al-Quran dilihat dari segi isi, menjelaskan tentang hal-hal gaib seperti malaikat, iblis, surga dan neraka, sejarah masa lampau, kejadian masa depan seperti hari kiamat serta isinya, penyempurnaan kitab terdahulu. Keautentikan Al-Quran dari segi bahasanya, kelembutan dan keindahan rangkaian katanya, susunan kalimatnya dapat dipahami kaum awam maupun cendik awam dan sesuai dengan akal, sesuai dengan perasaan. Bagus, terima kasih atas semua presentasi kalian sudah bagus. Baik, untuk selanjutnya di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pertemuan kali ini tentang keautentikan Al-Quran? Ya, silakan. Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, termasuk sastrawan Arab yang hebat. Al-Quran tidak ditanding, mungkin seluruh ahli sastra Arab berkumpul dan merumuskan kalimat dan sastra dengan ayat-ayatnya. Allah menantang semua makhluk
Ya, terima kasih. Selanjutnya, di antara kalian yang bisa menyampaikan hasil apa saja yang telah kalian peroleh dari pertemuan awal sampai akhir pada pertemuan ini tentang keautentikan Al-Quran. Ya, silakan. Kemuliaan dan keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah dan akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menyaingi Al-Quran. Namun usaha-usaha tersebut gagal. Karena cetakan Al-Quran itu diuji dan diperbarui atas bagi banyak serta diakses oleh masyarakat dalam rangka menjaga keautentikan Al-Quran. Baik, terima kasih semuanya sudah menyampaikan hasil pertemuan pada kali ini. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, dari hasil pertemuan kali ini kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah mampu dan dapat menyimpulkan, menyampaikan hasil-hasil dari pertemuan kali ini. Al-Quran merupakan kitab yang autentik. Al-Quran selalu terjaga kesucian dan kemurniannya. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang tidak pernah mengalami perubahan dari segi lafaz dan isi sejak pertama kali diturunkan. Jadi Al-Quran itu tidak ada perubahan sama sekali. Al-Quran terjaga dan Allah sendiri yang menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Tidak ada pemalsuan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan kitab yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, termasuk sastrawan Arab yang hebat pun tidak bisa merubah dalam segi isi maupun bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita yakin bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu yang diberikan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril yang sangat murni, yang sangat benar adanya, dan Al-Quran merupakan kitab nomor satu, pegangan nomor satu untuk kita, dan sebagai sumber yang kedua merupakan hadis yang dapat kita ambil hikmah di dalam semua itu. Baik anak-anakku, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas evaluasi buat kalian dikerjakan pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan, dan setelah mengerjakan kumpulkan dan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan hasilnya ke depan. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kali ini sudah usai, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi pertemuan akan datang kita membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kalian ingat, perlu kalian hati-hati nanti setelah kalian pulang dari sekolah, kalian selalu waspada dan hati-hati di jalan.
Jangan sampai kalian tertipu dengan hal-hal yang terdapat dalam perjalanan kalian menuju pulang. Dan mudah-mudahan kalian semua senantiasa dijaga oleh Allah, pulang dari sekolah sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, kalian sudah belajar dari awal hingga akhir pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian telah pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadikan kalian orang yang berguna bagi nusa bangsa, utamanya agama, yaitu agama Islam. Dan seterusnya, mari kita pertemuan ini tutup dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna Rabbi fakina Alhamdulillah, baik. Cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uji kinerja atau UKIN yang saya lakukan, yang di dalamnya merupakan rangkaian rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.